Apa yang kamu ketahui tentang styrofoam? Yap, mungkin yang terlintas dalam bayanganmu adalah wadah pembungkus makanan atau minuman. Atau mungkin styrofoam dalam alat-alat elektronik. Apa sih sebenarnya styrofoam itu? Styrofoam adalah plastik berbahan dasar polistiren yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bahan pengemas karena sifatnya yang fleksibel, tidak mudah rusak, dan harganya yang relatif murah. Styrofoam merupakan plastik yang terbentuk dari monomer stirena yang mengalami reaksi polimerisasi menjadi polistiren. Styrofoam dibuat dari 90-95% polistiren dan 5-10% gas seperti N-butana atau N-pentana. Polistirena bersifat ringan, kaku, tembus cahaya, serta murah. Tetapi mudah rapuh, maka kelemahan tersebut diatasi dengan penambahan seng dan senyawa butadin ke dalam polistirena, yang menyebabkan polistirena berubah warna menjadi putih susu. Sebelum kita membahas tentang dampak negatif dari sampah styrofoam, berikut ada beberapa berita tentang sampah styrofoam yang mulai meresahkan, seperti ini, ataupun ini, dan banyak lagi. Lalu, apa sebenarnya bahaya dan dampak negatif dari sampah styrofoam? Yang pertama, styrofoam menimbulkan masalah lingkungan karena sulit diuraikan secara alami dan sulit untuk didaur ulang. Hal tersebut dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan akibat penumpukan sampah dan pencemaran tanah. Selain itu, apabila sampah styrofoam terbawa ke laut, maka akan mengakibatkan kerusakan ekosistem laut dan menyebabkan pencemaran air laut. Yang kedua yaitu CFC sebagai bahan peniup dalam pembuatan styrofoam dapat membuat lapisan ozon semakin tipis atau mengikis lapisan. Dalam proses pembuatannya, 90% CFC yang digunakan dilepaskan di atmosfer. Menurut Presiden National Wildlife Federation, 1 cup styrofoam memiliki kandungan 10⁻18 molekul CFC, dan ketika terpecah karena sinar ultraviolet, maka akan menghancurkan 100.000 molekul ozon. Menurut data dari Environmental Protection Agency tahun 1986, pembuatan styrofoam menghasilkan limbah yang berbahaya. Proses pembuatannya pun menimbulkan bau tak sedap yang dapat mengganggu pernafasan, serta melepas 57 zat berbahaya ke udara. Yang ketiga yaitu bahaya pemakaian styrofoam bagi kesehatan. Residu monomer stirena sangat berbahaya dalam makanan. Apabila residu monomer ini lebih dari 5.000 mg per liter, maka akan berbahaya bagi tubuh. Residu ini dapat mengakibatkan EDC atau endocrine disruptor, yaitu penyakit akibat gangguan sistem endokrin dan reproduksi akibat bahan kimia karsinogen yang terdapat dalam makanan. Dampak negatif dari pemakaian styrofoam bagi kesehatan ini tidak langsung tampak, akan tetapi bersifat akumulatif dan akan timbul dalam jangka panjang pemakaian. Dengan banyaknya dampak negatif yang ada, kira-kira cara apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi dampak negatif ini? Salah satu solusi untuk mengatasi sampah styrofoam adalah dengan pemanfaatan limbah kulit jeruk. Kulit jeruk yang masih segar memiliki kandungan minyak asidi di mana di dalamnya terdapat suatu kandungan berdasarkan penelitian dari beberapa literatur dapat membantu meluruhkan styrofoam. Yang kemudian, sampah styrofoam dan limbah kulit jeruk tadi dapat dibuat menjadi elemen bahan baku interior. Proses pembuatan
Elemen bahan baku interior ini dilakukan dengan cara mencampur olahan styrofoam dengan olahan kulit jeruk dan adonan pencampur. Kemudian diaduk dan dipanaskan agar proses penguraian lebih maksimal. Sebenarnya, styrofoam yang sudah lumer akibat cairan ekstrak kulit jeruk sudah aman dibuang dan dapat diuraikan oleh mikroorganisme tanah atau udara karena sudah dalam kondisi molekul rendah. Cara lain dalam mengatasi sampah styrofoam melalui proses kimiawi yaitu dengan cara sulfonasi. Styrofoam dicampur dengan kloroform dan asam sulfur. Kemudian, campuran tersebut didiamkan selama 2 jam dalam suhu 45 derajat Celcius. Lalu akan berubah menjadi larutan PSSNA. Melalui proses pemisahan dan netralisasi menggunakan NaOH, larutan ini akan menghasilkan serbuk polimer. Serbuk polimer itulah yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan superplastifier dalam industri semen atau sebagai bahan polimer dalam pemrosesan air bersih dan masih banyak yang lainnya. Meskipun telah terdapat beberapa cara untuk mengatasi sampah styrofoam baik secara kimiawi maupun cara lain seperti menjadikan sampah styrofoam menjadi kerajinan tangan, namun kita tetap harus meminimalisir penggunaan sampah styrofoam maupun sampah plastik lain yang tidak ramah lingkungan. Itulah informasi seputar styrofoam. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Berangan-angan di pikiran terdalam, angan terduduk pada sebuah kenangan. Cintailah lingkungan dan alam, gunakan produk ramah lingkungan.